Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita di malam hari ini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kesayangan Anda yang sering dinantikan oleh antum semua, program Abum. Apa itu Abum? Anda bertanya, Ustadz menjawab, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum kirimkan sebelumnya sudah kami periksa, dan alhamdulillah insya Allah pada malam hari ini akan kita bahas bersama-sama dengan pemateri kita, Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana LCM PDI, yang mana beliau juga merupakan ketua dari Komisi Fatwa MUI Bali dan juga ketua dari Komisi Dakwah dari Dewan Masjid Indonesia Chapter Bali. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di setiap postingan di video di YouTube kami, apa yang dibahas pada saat itu ada di kolom deskripsi. Silakan antum nanti cari di sana di kolom deskripsi apa saja yang dibahas di video tersebut. Dan untuk dan untuk mempersingkat waktu, kita sapa saja guru kita sebelum kita mulai materi pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini di pertemuan ke-34 dari program Abum, Anda bertanya Ustaz menjawab. Antum silakan fadhal memberikan pendahuluan dulu sebelum kita mulai membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian, pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada. Ya, kita ini sekarang berada di pertengahan Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 11-nya. Tanggal 11. Tanpa terasa waktu begitu cepat berjalan. Maka barangkali yang paling kita harus jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah-tengah banyaknya berbagai macam isu yang kita harus mempertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar bersama seperti ini. Dan barakallahu fiik kepada antum yang bertanya, atau mempunyai kepedulian terhadap keyakinan antum, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langit dan dari langit maupun dari bumi. Mudah-mudahan jangan sampai kita mendustakan, kemudian Allah akan ambil. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan sama-sama belajar. Demikian barangkali. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan teman-teman sekalian, bagi antum yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz pada malam hari ini melalui telepon, silakan nanti bisa melalui telepon di nomor 089775326668. Sekali lagi, antum nanti bisa bertanya langsung dengan Ustadz melalui hotline nomor 089775326668. Tapi Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan pertama. Ini ditanyakan oleh Indah Pratiwi dari Jakarta, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana hukum menjual buket uang? Apakah diperbolehkan? Barakallahu fiik. Saudari Indah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anti bersama keluarga anti, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan anti ini berkenaan dengan jual beli uang, yang mana dia mirip dengan seperti jual beli uang receh. Nah, ini minimal dia subhat, karena menukar uang dengan selisih harga ini khawatirnya jatuh pada riba. Walaupun barangkali itu adalah upaya untuk berkreasi, dan kalau mungkin diganti dengan uang palsu,
Maksudnya bukan uang palsu ya, arti uang mainan ya, bukan uang palsu ya, itu uang mainan. Mungkin juga berbeda dia hukumnya. Tapi ini uang dengan uang, kita berharap mungkin ada selisih harga dari situ karena diberikan hiasan-hiasan, jatuhnya menjadi syubhat ya. Dan kalau sudah jatuh kepada syubhat ini, orang yang berupaya menjaga dirinya ya, menjaga agamanya ya, agar tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dia menghindarinya. Ya, karena ini ya mirip dengan riba dia. Mirip dengan riba. Ya, anti hindarilah ini, dan insyaallah ganti bisnis ya. Masih banyak lapangan pekerjaan atau peluang pekerjaan yang lainnya. Ya, kalau ini merupakan pekerjaan yang menguntungkan atau yang menghasilkan, lebih baik ganti ya. Ya, ganti bisnis kita ini, insyaallah lebih Bucket berkah. uang seperti apa sih, Ustaz? Jadi yang Anda lihat ya di internet, barangkali itu yang dimaksudkan. Itu biasanya untuk mahar yang diberikan hiasan-hiasan. Barangkali ini maksudnya seperti itu ya. Uang yang dipaketkan Ustaz ya. Uang yang di model bunga, model dihias-hias ini. Terus itu Nanti dijual. Itu dijual. Lah, nggak boleh Ustaz ya. Nah, itulah makanya dia mirip seperti penukaran uang receh. Kan biasanya kan kalau kita hari raya Ya, mau jalan-jalan nukar itu ya. uang kan gitu untuk dibagi-bagi ya, dari harga 1 juta barangkali ya, tapi uangnya cuma 900 atau uang pecahan kecil-kecil untuk kita bagi-bagi. Nah, itu biasanya memang ya sering, biasanya di momen-momen tertentu, hari raya dan sebagainya. Ini kan tidak boleh. Dia harus masal bimithil. Dia harus serupa dengan serupa ini. Dan kita khawatir itu jatuh dalam riba. Nah, maka minimal ini syubhat, hal-hal yang diragukan. Ya, kalau bisa memang anti ya gantilah mungkin yang lain ya, wallahu alam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jawabannya, dan ini ke pertanyaan kedua dari Aina di Pemalang. Sepertinya Jawa Tengah Ustaz ya, Pemalang. Pemalang, Jawa Timur. Baik. Pertanyaannya, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan hadis yang palsu? Syukran. Barakallahu fiik. Ya. Ini aina ini artinya di mana, jadi aina atau ain ya, berarti ain mata ya. Yang mana merupakan memang hal yang terpenting di dalam ya kita menerima, namanya tahammul ya. Lalu kemudian wal ada, menyampaikan ya, karena kita berpegang ya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dibutuhkan memang ketelitian. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati para ulama untuk peduli ya di dalam kehati-hatian menyampaikan ajaran agama ini. Ya, dari masa ke masa sampai ke masa kita sekarang. Ya, terlebih ya, Aina ini laki atau perempuan ya? Ya. Sepertinya perempuan. Perempuan. Terlebih anti bertanya hal yang mungkin sebagian orang mengatakan ini sederhana. Ya, atau kenapa sih harus dipertanyakan? Memang betul nih. Kita harus membedakan yang mana hadis yang sahih yang kita terima lalu kita amalkan, daripada hadis yang palsu yang kita ya harus tinggalkan. Ya. Coba aja. Jadi hadis ya yang sahih dan hadis yang palsu ini mirip kayak uang. Mirip kayak uang. Uang yang benar dengan uang yang palsu itu. Ya. Jadi kalau hadis kata Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'abbidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau hadis palsu itu, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat yang layak adalah neraka. Ya. Jadi kalau hadis dipalsu, tempatnya neraka. Mirip dengan uang. Nanti coba aja. Ini kadang-kadang sebagian orang meremehkan. Nanti bawa uang 100.000 ya, tapi palsu persis uangnya. Ya, itu tempatnya di penjara. Mirip seperti itu. Jadi mirip seperti itu. Ini untuk penjelasan yang paling
ya ringkasnya. Nah, sekarang bagaimana membedakan langkah-langkah mengetahui kesahihan hadis? Yang pertama ialah jika hadis tersebut ya tidak ada disebutkan. Nah, makanya kita kalau beli buku itu perhatikan bukunya. Kalau misalnya bukunya itu hanya terjemahan, saya tidak ditulisnya ya referensinya, tidak disebutkan juga dituliskan Arabnya, lalu ya kadang-kadang mau ngirit halaman atau mau ngirit ini, sebaiknya ya beli buku yang ada ya dalilnya, baik itu dari Al-Quran dan hadis yang disebutkan tulisan Arabnya, supaya kita bisa juga menghafal hadis tersebut. Ya, kadang-kadang beberapa penerbit tidak mau dia ini ya, mungkin karena tidak ada font ya, font tulisannya Arabnya, padahal banyak sekarang bisa di-download. Nah, ini akhirnya malas untuk menampilkan itu, padahal ini dibutuhkan, penting sekali ya, penting sekali ini. Dan kalau anti membeli buku, di situ harus dan dilihat dia siapa yang mengeluarkan hadis itu, dia harus ada rujukannya. Kalau tidak ada rujukannya, maka ya hadisnya jangan disebarkan. Kita tidak tahu apakah itu sahih atau dhaif. Biasanya disebutkan dalam kalimat di ujungnya itu, hadis ini diriwayatkan oleh si fulan, misalnya si ulama, salah satu ulama hadis ini. Nah, kemudian berikutnya langkah yang kedua, yaitu jika suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebutkan Imam Bukhari dan Muslim, insya Allah hadis tersebut sahih. Ya, dapat pastikan hadis tersebut bisa kita amalkan. Ya, kita amalkan. Ya. Kemudian jika suatu hadis bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka kita melihat ya dari ulama lain yang memberikan komentar. Ya, misalnya sekarang alhamdulillah ada para ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah, ya, terkadang Syekh bin Baz, terkadang Syekh Utsaimin rahimahullah, memberikan komentar terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nah, itu kita rujuk, atau ya ulama-ulama lain yang diakui oleh ya ulama oleh ulama-ulama peneliti hadis saat ini, seperti Syekh Arnaud, ya, ada Syekh Abdul Qadir Arnaud, ada Syekh Su'aib Al-Arnaud, ya. Nah, ini ya beliau memang juga mempunyai pekerjaan yang mirip, ya, yaitu ya mentahrijh hadis tersebut, ya. Ya, biasanya kalau yang bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya mereka para ulama ini memberikan komentarnya apakah hadis tersebut sahih atau dhaif. Ya. Kemudian jika ada keterangan yang sahih dan dhaif dari ulama hadis, misal Ibnu Hajar Asqalani misalnya, atau Imam Nawawi, para ulama-ulama terdahulu yang saleh ini, ya mereka, maka ya yaitu bisa kita jadikan pegangan. Ya, komentarnya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ya, nama beliau Ahmad bin Ali, ulama di abad ke-9. Ya, yaitu misalnya biasanya beliau, karena beliau ada ahli hadis, memberikan komentar, maka kita bisa ya memegangnya. Atau tadi Syekh bin Baz, Syekh Albani rahimahullah. Jika suatu hadis tidak disebutkan info pentarjih atau disebutkan info pentarjih, namun tidak disebutkan info sahih dan dhaifnya, ya, namun yang membawakan atau menyebutkan hadis tersebut seorang ulama, dai atau ustaz yang dikenal selektif, ya, dia ada hati-hati, walaupun ya salam ta'libnya biasanya ulama-ulama tersebut ini ya kita kenal dalam ya, kajian-kajiannya, maka kita cukup percaya sama dia, ya, karena ulama tersebut ya tidak main-main, ya, ulama tersebut ya paham terhadap hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqus min auzariha syai'. Siapa yang mengajarkan dalam Islam itu ya ajaran yang keliru, yang buruk, yang salah, yang menyesatkan, maka dia berdosa dan dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkannya. Ya. Lalu dia akan terus ya mendapatkan dosa-dosa lagi. Naudzubillah min dzalik. Sehingga mereka biasanya ulama-ulama yang hati-hati ini ya sangat selektif ketika menyampaikan hadis tersebut, ya. Nah, kalau seandainya menyampaikan hadis itu orang-orang yang hanya, maaf ini kadang-kadang mau melawak, bermudah-mudahan, ya, dalam menyampaikan ajaran agamanya, anti harus hati-hati dengan orang
mereka ini. Apalagi kemudian juga dari orang yang tidak jelas latar belakang pendidikannya. Nanti harus hati-hati ya. Kayaknya ini walaupun seindah apapun, ya, karena banyak hadis palsu tersebar dengan keindahan-keindahan, ya, kisah atau cerita, ya, keindahan-keindahan kisah ini. Ya, dulu ada ulama namanya Ibnu Arabi. Dia punya buku namanya Syajaratul Kaun. Ibnu Arabi. Ya, ada Ibnul Arabi pakai alif lam, itu yang ulama yang ya, terjaga lah, yang kita dapat jadikan rujukan. Tapi ada Ibnu Arabi yang tidak pakai alif lam. Ya. Ya. Nah, ini yang menyesatkan. Banyak sekali dia punya tulisan ada namanya Syajaratul Kaun, dan di dalam bukunya ini banyak sekali hadis-hadis palsu. Ya, hadis palsu. Walaupun hadis palsu tersebut, ya, nampak isinya motivasi, kadang-kadang seperti itu. Ya, Syekh Mahmud Tahan, ya, rahimahullah, dalam Taisir, ya, ilmu mustalahul hadis, ya, beliau mengatakan ada di antara ulama yang bermudah-mudahan, ya, keluarnya hadis palsu tersebut dalam rangka memotivasi jamaahnya untuk melakukan perbuatan ini. Ada Ibnu Mahdi, ya, seorang ulama besar, ya, mendengar ada Ibnu Abdi Rabbah, ini salah satu contohnya, ya. Jadi Ibnu Abdi Rabbah ini dia nyampaikan kalimat motivasi, man qara'a kadza falahu kadza. Siapa yang membaca, ya, surah ini dia akan mendapatkan pahala seperti ini. Siapa yang membaca ayat ini maka dia akan mendapatkan dan sering begitu. Dan sering juga kita menerima WA. Kan gitu ya. Terutama menjelang Ramadan. Ya, menjelang Ramadan. Gitu. Kalau jangan Anda biarkan WA ini di sini aja. Ya, nanti harus hati-hati. Jangan-jangan kita menyebarkan kedustaan. Yang kayak gitu-gitu nanti akan mendapatkan seperti ini, mendapatkan. Jadi Ibnu Mahdi ketika itu selesai taklim bertanya kepada Ibnu Abdi Rabbah, ya, kayaknya enggak pernah dengar tuh hadis yang disampaikan. Iya, memang enggak ada, anak buat itu karena di kampung ini malas sekali baca Quran, jadi anak mau motivasi dia. Jadi pengakuan dari dia memalsu hadis dalam rangka untuk memotivasi orang melakukan kebaikan. Kadang-kadang dilakukan juga dengan cara apa? Ya, dengan cara membuat hadis palsu. Ini tidak boleh, ya, karena ancaman dari Rasulullah SAW tadi, siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka tempatnya dari neraka. Ini Rasulullah SAW mengulang-ulang sehingga hampir lebih dari 70-an sahabat hafal hadis ini karena mewanti-wanti. Ya, jadi alhamdulillah dengan wanti-wanti seperti ini, ya, sehingga tidak ada yang berani di kalangan sahabat membuat, ya, cerita, ya, tentang hadis palsu ini, walaupun dengan cara yang maksudnya baik. Kita sajalah, mungkin Anda bilang sama Ahmad Rimin, ya, Anda bilang Ahmad Rimin ini dermawan, ya, kita puji kemudian. Besok insya Allah di rumahnya akan bagi-bagi duit. Ya. Besok pagi Badrimin buka pintu, diserbu orang, ini ada apa ini? Katanya antum mau bagi-bagi duit. Karena antum orang dermawan. Wah, ini kurang asem ini. Ini pujian tapi bikin musibah, nah kan itu. Nah itu haratnya seperti itu, padahal itu pujian. Harat. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini harus hati-hati. Barakallahu fi. Baik, barakallahu fi Ustaz atas jawabannya, dan untuk Ibu Aina mudah-mudahan bermanfaat dari jawaban Ustaz. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, bagi antum yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz dalam program ini, silakan antum bisa telepon melalui telepon langsung atau melalui telepon WA di nomor 089775326668. Sekali lagi antum bisa telepon langsung menanyakan permasalahan dengan Ustadz di nomor 0897532668. Tapi Ustadz, sambil menunggu kita beranjak ke pertanyaan nomor 3 dari Ucok di Denpasar. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Ini Bang Ucok nih jangan ini ya. Masya Allah. Bagaimana bila ada kerabat kita non muslim yang perlu bantuan, berencana meminjam uang untuk membeli kebutuhan hari raya non gitu maksudnya yang akan mereka laksanakan. Lalu dengan ringan hati saya berikan sambil mengatakan silakan dipakai uangnya, tidak perlu dikembalikan. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik wa jazakumullah. Ada pertanyaan yang
penting sekali nih pertanyaan seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi inilah yang kita harus hati-hati ini, ya, Mang Uco, yaitu kita hati-hati di dalam mentasarrufkan uang kita, artinya menggunakan uang kita ini, ya. Jangan-jangan justru keinginan kita baik, yang kita dapatkan justru dosa bukan pahala. Nah, apalagi kita ketahui, ya, uang yang kita gunakan itu adalah untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari raya merupakan ibadah, hari ibadah. Maka kita tidak boleh ikut campur dengan hari raya mereka, dan mereka pun tidak usah ikut campur dengan hari raya kita. Ya, kita masing-masing punya hari raya sendiri-sendiri, dan kita saling memahami, saling menghormati satu sama lain. Ya, tidak kemudian mengganggu, ya, satu sama lain. Ya, karena itulah yang diajarkan sama, ya, agama kita ini. Allah melalui firman-Nya, ya, kata Allah dalam firman-Nya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, ya, urus agama kalian, bagi kami adalah mengurus agama kami. Ya, begitu juga Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai kita mengikuti upacara-upacara mereka, ya, upacara-upacara mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa menyerupai satu kaum maka termasuk golongan daripada mereka. Dan siapa juga membantunya beribadah kepada ini, ya, kepada selain Allah juga tidak boleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, ini ayat kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Jadi jangan kalian bertolong-tolongan dalam perkara dosa. Ya, beribadah kepada selain Allah merupakan perkara dosa. Ya, perkara dosa. Ya, lalu kita membantu lagi, ya, membantu untuk mendapatkan, ya, mereka dalam beribadah ini. Na'udzubillah min dzalik, bukan pahala yang kita dapatkan, justru, ya, dosa yang kita dapatkan. Kata Allah, jangan kalian bertolong-tolongan dalam perkara alal itsmi, yaitu yang membuat dosa, wal udwan, dan yang membuat permusuhan. Nah, permusuhan juga tidak boleh. Nah, ini adalah perkara dosa, adalah, ya, menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati dengan ini. Nah, baru bagaimana kita bersikap dengan mereka, ya, bantu mereka, ya, di luar hari raya, di luar ibadah mereka, ya, bantu mereka dengan, kalau memang itu keperluan, itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, ya, hari raya mereka, maka kita sebaiknya, ya, hindari pas bantuan itu kita berikan di hari raya mereka. Ya, kami juga mempunyai keluarga, ya, besar juga non muslim, mereka kita tidak ini, ya, dan kita pun juga tidak mengundang mereka di hari raya kami. Biasakan seperti itu, ya, karena memang ini adalah hari-hari ibadah. Hari raya adalah hari raya, ya, ibadah. Seperti itulah kita ini, ya. Itu adalah kemudian diajarkan oleh Allah kepada kita, jangan mencampur adukkan, ya, antara agama kita dengan agama mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hal yang demikian ini bisa kita terseret, apalagi kemudian kita punya keturunan, kita akan dilihat, ya, kita bermudah-mudahan anak kita kemudian beranggapan, ini dulu dikerjakan sama orang tua saya, ya, kemudian anak kita ikut-ikutan bahkan lebih daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hal yang kelihatannya ringan, tapi justru inilah hal yang paling besar, ya, karena berhubungan dengan, ya, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Yang ada pertanyaan lagi Ustaz ini, lakum dinukum waliyadin itu kan untuk di luar dari Islam saja, Islam dengan non Islam gitu kan. Nah, kalau sesama Islam dibilang lakum dinukum waliyadin nggak cocok saja. Nggak cocok, iya kan? Kan banyak itu Ustaz. Ya, kadang-kadang, ya, ini juga, ya, kekeliruan kita menggunakan, ya, ayat-ayat
ayat-ayatnya Allah atau firman-firman Allah, karena pengetahuan kita yang separuh-separuh, yang setengah-setengah. Kalau agama kita harus menolong yang saudara-saudara kita yang tidak mampu. Makanya kenapa setiap hari raya Idul Fitri kita diperintah untuk zakat fitrah. Ya kan? Setiap hari raya Idul Adha kita disuruh ya untuk berkurban. Ya, makanan pokok ini suruh makan daging. Kenapa seperti itu? Karena itulah hari raya itu adalah ibadah. Hari yang Allah berikan makan kepada hamba-hambanya. Ya, melalui apa? Melalui orang Allah yang Allah berikan karunia kepada mereka. Semua rezeki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah yang kita ya ini kan. Kalau mereka mau ikut ya silakan. Di hari raya kita berikan makan, kita berikan itu, kita boleh ya, tapi dahulukan ya keluarga yang terdekat dulu, keluarganya tidak mampu ya. Nah ini paling penting ya untuk kita pahami bersama. Allahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan nomor 4 dari Fulana. Nah, beliau bertanya, "Afwan Ustaz, apakah guru-guru di sekolah boleh memanfaatkan sedikit lahan di sekolah untuk menanam tanaman dan juga sayuran serta mengambil keuntungan dari itu secukupnya?" Barakallahu fiik ya. Ini tentang lahan-lahan yang kita bisa manfaatkan, barangkali lahan-lahan kosong ya. Nah itu tentu harus seizin dari pemilik sekolah atau dari yayasan ya. Nah itu dimanfaatkan, itu boleh memanfaatkan lahan-lahan kosong bila mana ada izinnya ya. Jangan juga kemudian seenaknya sendiri ya. Nah ini yang kita tidak inginkan ya, tidak inginkan. Jadi membuat di depan sekolah bayam ditaruh misalnya. Waduh, ini bukannya indah jadi rusak nih. Ya kan? Jadi mungkin di tempat lahan mana? Mungkin ada hidroponik misalnya. Ya kan? Dengan teknologi sekarang menanam boleh ya, menggunakan media yang ramah lingkungan, barangkali seperti itu. Ya. Sekarang kan banyak ya, misalnya dengan menggunakan ember ya, yang bisa kita taruh ya, di gelas-gelas plastik itu ya, kangkung dan sebagainya. Nah itu seperti itu ininya. Nah itu lebih baik ya ketimbang kita kadang-kadang tidak sepakat dengan guru-guru yang lain. Kita nanam di mana, waduh, kok jadi pemandangan jadi jelek lah. Ya kita sebaiknya memang dimusyawarahkan. Kalau memang itu tempatnya cocok untuk ditanam lebih indah barangkali, atau dia lebih tertutup barangkali, bismillah antum insyaallah ya dibolehkan. Tapi kalau seandainya kemudian merasa merusak pemandangan lingkungan sekolah, jadi sempit gara-gara tanaman ini, hanya gara-gara mau nyambel setiap hari nanam lombok kemudian, nah itu kan naruhnya sembarangan ya, kita juga tidak senang dilihat seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman kemudian kreatif, taruh di mana gitu tidak terlihat, antum tanam itu. Apalagi di negeri kita ini, negeri yang subur, tongkat ditanam jadi pohon langsung ya kan ya, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya minta izin sama yang punya sekolah ya, punya sekolah atau yayasannya ya. Jangan kemudian bikin kesal juga, merusak pemandangan barangkali. Nah, ya. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Dan ini pertanyaan ke-5 dari Abu Hawari di Denpasar. Beliau bertanya, orang yang melakukan bid'ah adalah orang yang memfitnah Rasulullah SAW berdusta karena tidak mengajarkan ajaran agama ini secara sempurna, maka perlu divariasikan dan ditambah-tambah. Apakah boleh kita membenci orang-orang yang berbuat bid'ah ini? Dan yang kedua, makanan acara tersebut ada ulama yang mengharamkan, ada juga yang memakruhkan, ada juga yang menghalalkan. Nah, enaknya kita ke yang mana, Ustaz? Barakallahu fiik ya.
Jadi memang benar ya Abu Hawari ya, yaitu berkenaan dengan apa namanya tuduhan secara tidak langsung. Ini kata Imam Malik rahimahullah ya. Imam Malik ini adalah ulama Darul Hijrah yang pendapatnya Masya Allah ya, memberikan rambu-rambu ya kepada kita semua ya. Masalahnya bukan sesederhana kita melakukan menambah atau mengurangi ya, persis seperti yang ditanyakan ini. Jadi seolah-olah kita menuduh secara tidak langsung Rasulullah SAW belum sempurna menyampaikan syariat risalah ini, sehingga kita perlu berinovasi, berkreasi. Lalu kita mengatakan ini lebih baik daripada Rasulullah SAW ajaran ini. Alangkah baiknya kalau ditambah atau dikurangi sini-sini. Na'udzubillah min dzalik, hal yang seperti ini. Ini Imam Malik, ini perkataan Imam Malik rahimahullah ini memang betul. Ya seolah-olah secara tidak langsung menuduh Rasulullah SAW tidak sempurna di dalam menyampaikan risalahnya. Ini tuduhan yang keji. Ya, karena Rasulullah SAW ya sudah berupaya sekuat tenaga ya sampai berdarah-darah Rasulullah SAW menyampaikan ajaran agama ini. Ya. Terus kemudian dengan seenaknya kita datang, ini kurang itu. Ya, ditambah ini, tambah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tuduhan yang sangat keji sekali. Betul kata Imam Malik rahimahullah. Ya, jangan sampai kita memvariasikan ibadah ini sudah sempurna, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ibadah ketika sesuai dengan sunnah pasti mudah. Tapi kalau sudah menyalahi sunnah pasti bikin fitnah. Seperti itu. Dan susah. Dan mesti ya jeplak dari agama lain. Pasti ada unsur agama lain yang ditiru-tiru, ya kan? Ya, seperti pernah sahabat itu ketika selesai berjihad, ya malum lah, karena waktu itu baru masuk Islam dan kemudian melihat ini, ya orang-orang kafir Quraisy, yaitu ada menggantungkan pedangnya ditaruh di Datun Nuwat itu. Ya Rasulullah, buatkan kami seperti mereka supaya pedang ini berisi kayak di charger gitu. Rasulullah SAW langsung marah. Ya, kalian ini sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kita ini, jangan percaya lagi seperti hal-hal yang dulu dilakukan oleh kufar Quraisy, ya, atau orang kufar pada umumnya ketika itu. Ya, ini hal-hal yang sekarang ini kadang-kadang muncul lebih aneh dari pertanyaan sahabat ketika itu. Nambah ini, nambah itu. Nah, ini tidak boleh ini. Apakah kita boleh membenci orang-orang yang berbuat bid'ah ini? Yang kita benci bukan orangnya, tapi perbuatannya. Ya, kita tidak boleh membenci orangnya. Kita harus berlemah lembut kepada mereka. Kadang-kadang karena faktor ya ketidaktahuannya, keawamannya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan kemudian kita ini ya langsung menginikan mereka. Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Nah, lalu bagaimana ya dengan makanannya ini? Dengan makanannya sekarang masalahnya. Ini ada beberapa nukilan ya, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerima hadiah dari orang yang merayakan Hari Raya Nairuz. Ya, orang Majusi ini ya. Aisyah radhiyallahu anhuma juga ditanya tentang hukum menerima hadiah orang Majusi saat mereka berhari raya. Maka beliau menjawab apa? Amma ma dhubiha dzalikal yaum fala ta'kulu. Ya. Adapun ketika yang disembelih
untuk hari raya itu. Jadi rupa-rupanya ini sembelihan-sembelihan, sembelihan makanan yang sifatnya disembelih ya, karena niat ini niat itu, biasanya punya niat seperti itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan jangan kalian makan, walakin qulu min asjarihim, ya, tapi kalau buah-buahan makan, ya, makan, dikasih apel makan, mana apel ini mahal. Ya, dikasih buah makan, Buah-buahan saja ya. buah-buahan. Jadi ini ada hadis Aisyah nih. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua asalnya menunjukkan bahwa Id, hari raya, tidak terpengaruh pada bolehnya menerima hadiah dari mereka. Jadi tidak ada bedanya antara menerima hadiah dari mereka saat Id maupun di luar Id, karena hal itu tidak mengandung unsur, ya, mendukung syar'i kekafiran mereka. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak boleh menerima hadiah atau makan hadiah, ya, ulang tahun sama sekali juga, ya, bagi mereka yang hal tersebut, ya, tidak lepas dari unsur mendukung acara mereka. Nah, biasanya memang seperti itu. Kadang-kadang kalau kita dengan sengaja, dari satu sisi ini hadir aja, nah ini kan ada ulang tahun, ini kita mau makan enak kapan lagi nih. Nah, kita khawatirnya, apalagi kalau antum Abu Hawari, antum yang lebih ngerti dari mereka, nanti antum dijadikan dalil. Ini dia ikut taklim, ente tidak pernah taklim. Ini pasti dia dengar dia membolehkan. Kalau seandainya seperti itu, lebih baik antum jangan makan, ya, tempat itu. Jangan-jangan antum dijadikan dalil, jadikan pegangan oleh orang-orang yang awam yang lainnya. Nah, apalagi kalau misalnya antum rajin taklim, rajin ini, ya, lebih tahu hati-hati. Ya, hati-hati kita dijadikan dalil seperti itu. Ya, kalau seandainya, ya, ini, makanya ini pertanyaan itu, apakah, ya, boleh, ya, apa namanya, enaknya kita ikut yang mana, Ustaz? Nah, itu makruh, yang mengharamkan makruh, maupun yang dilihat mengharamkan. posisinya antum. Kalau misalnya posisinya antum itu ada di undangan seperti itu, sebaiknya hindari. Apalagi kemudian barangkali antum dianggap orang yang paling ngerti agama di antara teman-temannya. Karena biasanya kita jadikan dalil tuh, si fulan makan di sini, ente kenapa? Beda kalau kiriman. Nah, kalau kiriman kan kita sendiri, kita boleh milih apa yang kita makan, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya ketika undangan, kita khawatirnya apa? Dijadikan contoh oleh orang awam bahwasanya kita seolah-olah kita membenarkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Cika di Denpasar. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jadi, saya menjual buku pelajaran produksi orang lain secara online. Saya memajang gambarnya di media sosial dan saya naikkan harganya. Tanda kurung, saya sudah mendapat izin dari pihak perusahaan tersebut. Jika ada yang membeli, saya minta pembelinya membayar via transfer ke rekening saya. Setelah itu, barulah buku tersebut saya order dari produsen. Nantinya, produsen akan mengirimkan produknya ke alamat saya untuk saya cek terlebih dahulu. Setelah itu, saya kirim ke alamat customer saya. Apakah itu boleh, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik. Cika, ya. Atas pertanyaan ini sebenarnya untuk meyakinkan, ya, mudah-mudahan ini boleh ini. Kenapa? Karena ada kata-kata saya sudah mendapatkan izin dari perusahaan tersebut. Ya, artinya sudah terbiasa, ya, jual beli, ya, dan nanti tinggal mencari pelanggan atau pembelinya. Lalu setelah itu diorder. Ya, kalau memang sudah ada kerjasama seperti ini, ya, seperti diceritakan, ini boleh insyaallah. Yang tidak boleh, ya, kalau seandainya anti tidak ada kerjasama, tidak ada omongan apa-apa, ya, terus kemudian membuat orderan, ini namanya al-bai' laisa ma indah. Ya,
yaitu menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Kalau ini kan sudah ada izin dari pihak perusahaan dan nanti sudah langganan, sudah diketahui, ya, mungkin dari penerbit, ya. Nah, ini boleh hal yang seperti ini. Dan ini memang biasa sebagian teman-teman yaitu keliling misalnya yang menawarkan ke sekolah-sekolah, ya, beli buku, ya. Sekarang kan gampang, ya, tinggal punya kontak yang TU-nya di sekolah-sekolah, lalu bisa kita tawarkan kepada mereka untuk, ya, membeli atau memilih buku yang kita miliki, yang sudah kita kerjasama dengan produsen ini. Ini boleh seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mobin di Denpasar atau Abdullah di Denpasar. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana sebenarnya menikahi wanita yang merupakan anak hasil luar nikah? Apakah sah kalau ayah biologisnya yang menjadi wali nikahnya? Karena saya pernah bertanya kepada salah satu ustadz dan beliau menjawab, pertama, harus dipastikan bahwa ia hanya berhubungan dengan satu lelaki saja. Artinya anak itu harus dipastikan adalah anak biologis dari suami yang dinikahinya. Kedua, yang wanita memang belum pernah menikah sebelumnya. Kalau dua syarat ini terpenuhi, berarti anak perempuan itu sah menjadi anak biologis sekaligus tersambung secara nasab dengan ayahnya, dan sah pula ayahnya menjadi wali saat menikah nanti. Pertanyaannya apa ya, Ustaz, ya? Pertanyaan mungkin ini tadi, ya, Ustaz. Bagaimana hukumnya menikah wanita tersebut? Gitu. Anak hasil dari wanita, hasil dari hubungan suami istri yang di luar nikah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan ini dulu kayaknya sudah pernah kita jawab, ya, yaitu tentang waladul fir bintu firas, ya, apa istilahnya itu, ya. Nah, ini kita dulu ini, ya. Jadi tentang wali nikah ini, ya, wali nikah. Sebaiknya kalau hal yang seperti ini, ya, menyerahkannya yaitu kepada wali nikah, ya, wali nikah, penghulu, ya, wali hakim, ya, wali hakim, hal yang seperti ini. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaan nih Pak Mobin ini. Ya, yaitu anak di luar nikah ini, ya, dan ini supaya, ya, mohon maaf ini, kita akan setiap perbuatan dosa itu harus ada efek jeraknya, ya, harus ada efek jeraknya. Kalau kita bermudah-mudahan dalam hal ini, maka kemudian yang dikhawatirkan dia akan dijadikan tradisi kebolehannya, ya, kebolehannya, dan dianggap hal itu biasa. Oh, enggak apa-apalah, nanti kan suami biologisnya atau ayah biologisnya walaupun di luar nikah itu boleh juga menikahkannya, ya. Insya Allah mudah-mudahan Anda tidak keliru dalam hal ini, yaitu tidak boleh sebenarnya. Dia harus, ya, pakai wali hakim, ya, karena kita khawatirkan orang akan bermudah-mudahan, ya, dengan perzinahan yang nanti kemudian, ya, karena kalau udah perzinahan ini dia mesti nisbatnya ke ibunya supaya, ya, diketahui bahwasanya, ya, ini anak di luar nikah, ya. Jangan kemudian ditutup-tutupi hal yang seperti ini, ya, yang mana nanti orang lain lalu menjadikan itu sebagai contoh, ya, menjadikan contoh, dan kita harus menghukumi, ya, dengan hukuman supaya tidak ditiru orang lain, karena pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral,
Ya. Ya, perintah yang sakral tidak boleh bermudah-mudahan di dalam ya menjadikan wali, dan itu adalah dosa daripada orang tuanya dulu ya, berakibat pada anaknya ya, sehingga ya harus ya dia menggunakan wali hakim ya, karena itu adalah ya anak di luar nikah, dan inilah sebagai hukuman dari orang yang berzina ya, sehingga dia ya tidak ada hak untuk menikahkan anaknya walaupun itu adalah diketahui anak dari biologisnya ya, diketahui anak dari biologisnya, tidak tahu ya anak biologisnya ini. Dari situlah kemudian ada malu yang harus juga ditanggung bersama. Dan ketika hal ini menjadi hukuman bagi orang yang berzina, orang lain pun akan hati-hati, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sama ya. Ini bahayanya itu nanti tuh contoh itu, sehingga dia akan berpikir berkali-kali kalau dia berzina. Nah, karena khawatir kalau yang seperti ini kemudian kita ikut melegalkan, yang membenarkan perzinahan. Apalagi sekarang ribut ini urusan ya, seksnya mahasiswa dengan mahasiswi ya, naudzubillah min dzalik itu ya. Kalau ini kemudian anak bolehkan sekarang ini, ada di album dulu dibolehkan, ini nggak boleh ya. Dia harus pakai wali hakim supaya ketahuan bahwa itu adalah anak zina ya, anak zina, naudzubillah min dzalik ya. Dan hati-hati anti ya, atau para orang tua melihat pergaulan anaknya, naudzubillah min dzalik, terutama anaknya nanti anak di luar nikah. Nah itu jadi hukuman, sehingga kalau tahu ya hukumannya sampai kemudian dia menikah pun dia tidak bisa ya, karena dia bukan orang tuanya, dia bukan ya anak yang normal seperti yang lainnya ternikahkan. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Berat Ustaz ya. Berat. Makanya harus hati-hati ya. Karena efeknya juga sampai keturunannya berikutnya. Ya inilah yang dijaga oleh agama kita. Tapi anaknya nggak bersalah Ustaz ya. Anaknya tidak bersalah. Ya, makanya kan daruriyatul khamsah ya, atau masail khamsah, atau yang anak katakan panca jaga ya, 5 yang harus dijaga, yaitu menjaga keturunan. Jadi ajak harta itu ya, menjaga ya agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan ya, menjaga keturunan ini ya, yang harus kita jaga apa di antara kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa menjaga di antara dua lehyahnya, dua ini, dan dia menjaga di antara dua pahanya, insya Allah dia menjadi orang yang terhormat ya. Jadi orang yang terhormat adalah berhubungan dengan keturunan atau kehormatan daripada keluarga tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya maupun bagi yang menyimak siaran pada malam hari ini. Sekali lagi kami informasikan bagi antum yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz seputar permasalahan agama, bisa langsung menelpon ke 089775326668. Bisa via telepon biasa ataupun via telepon WhatsApp, nggak masalah, insya Allah kami akan angkat juga. Sekali lagi di nomor 089775326668. Tapi saat kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Winarno alias Pak Niko di Denpasar. Masya Allah. Baik, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya tentang barang yang ketinggalan di masjid seperti jam tangan misalnya. Tentunya barang yang ketinggalan di masjid diamankan dan disimpan oleh pihak takmir atau marbot masjid. Tujuannya barangkali yang punya barang kembali nanya atau dicari ke masjid lagi. Langsung kita serahkan ke pemiliknya. Pertanyaannya,
Kalau barang tersebut nggak diambil dengan pemiliknya, tentu masih disimpan atau diamankan di masjid sampai berbulan-bulan lamanya, supaya barang tersebut bisa bermanfaat. Supaya barang tersebut bisa bermanfaat. Gimana cara terbaiknya barang-barang itu, Ustadz? Apakah boleh dijual dan uangnya dimasukkan ke kas masjid karena barang tersebut sudah lama sekali disimpan atau diamankan di masjid, Ustadz Sufron? Taib, ya. Barakallahu fiik, ya, Fa'aniku, Masya Allah nih, ya. Yaitu barang temuan itu, ikhwas sekalian, ya, adalah disebut dalam bahasa Arabnya yaitu luqatah, ya, barang temuan, ya, barang temuan ini, ya, Ibnul Gharabi, rahimahullahu taala, malun do'a min malikihi bisukutin au ghaflatin au wa nahwiha, yaitu luqatah itu adalah harta yang hilang dari pemiliknya baik dengan cara terjatuh ataupun karena kelalaian ataupun yang sejenisnya. Ya, itu biasalah, ya, apalagi faktor U kadang-kadang. Faktor usia atau faktor umur, ya. Kalau udah fauqa khamsin sering lupa sudah pasti. Ya. Itu makanya kita ini semua kayak gitu, karena kesibukan seperti itu. Jadi apa yang dianjurkan sama Rasulullah SAW, ini hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ya, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW anil luqatah, tentang barang temuan. Nabi menjawabnya, arif hasanah, diumumkan dulu sampai setahun, ya. Summa a'rif bika'a, ya, kemudian kenali tali pengikatnya, ya, wa ifasaha, ya, kantongnya, ya. Summa stanfik biha, ya, kalau memang tidak ada lagi yang mengakuinya, sudah dimanfaatkan. Tapi fa in ja'a rabbuha fa'addaha ilai, datang orangnya, itu milik saya, sudah kembalikan langsung, ya. Ya, ini tentang diumumkan tuh sampai setahun tuh, memang iya harus diumumkan sampai setahun, ya. Nah, ini kayak pertanyaan kemarin, ya, tapi pertanyaan kemarin itu adalah berupa bungkusan isinya uang, ya kan. Barang temuan diumumkan, ya, tempoh hari diumumkan dalam setahun. Ini temuannya apa nih? Barang-barang berharga, barang berharga seperti misalnya jam tangan dan sebagainya diumumkan, ya. Nah, itu tetap, ya, diumumkan walaupun tuh kelihatannya berharga atau tidak berharga. Karena bisa jadi ada barang misalnya ini dia peninggalan dari ibunya, dari ayahnya. Mungkin kita anggap ini apa ya ini? Ini paling tidak berharga. Iya, itu kata kita. Tapi kata pemiliknya, barangkali itu berharga. Ya, antum, ya, taruh misalnya sekarang ada di beberapa masjid, ditaruh di jendela kaca gitu, di etalase, udah diumumkan di sini. Lalu nanti melalui WA misalnya diumumkan, ya, sehingga orang yang ini ada di sini nih, ya, ya, insya Allah kalau dia ingat, itu barang saya, kan langsung diambil. Jadi jangan kemudian dengan mudahnya kita mengatakan, ini kan kayak tidak berharga. Tidak boleh. Dia harus jaga dan dia umumkan. Itu karena itu barang temuan dan bukan miliknya. Coba aja kalau seandainya yang kena musibah kita nih, kehilangan barang, pasti kita berharap mudah-mudahan ada yang mengembalikan barang tersebut. Dompet misalnya sudah lusuh, tapi isinya ada STNK, ada, ya, semua KTP, SIM dan lain sebagainya.
Nah, itu harus diumumkan entah itu melalui radio, TV, atau sekarang kan gampang ya di medsos ya sudah bisa, tidak terlalu susah sekarang, kita tinggal disebarkan, insya Allah ya mudah untuk ditemukan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, jawabannya ada lagi mungkin yang tambahkan? Cukup sekali ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan nomor 9 dari Ibnu Umihi di Jogja. Masya Allah, anak ibunya. Ustaz, tolong berikan nasihat terbaik untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah, bea cukai ataupun pajak. Barakallahu fiik ya. Ini nasihat ini Masya Allah ada Ibnu Ummihi ya, ini ibunya apa ya, anak ibunya ini di Jogja. Masya Allah. Anak maknya ya, anak maknya ini Masya Allah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Razak ya, bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badar ya, hafizahullah ta'ala, itu memberikan nasihat ya, sangat bagus sekali nasihatnya itu. Pertama yaitu nasihat dari semua ya pegawai negeri dulu ya, semua pegawai negeri ya, bukan hanya ASN, aparat sipil negara gitu ya. Aparatur sipil negara. Aparatur kalau nggak salah. Ya, aparatur sipil ya negara. Dulu PNS namanya. Dulu PNS namanya. Yaitu semua ya kewajiban menunaikan amanah. Ya. Semua kewajiban menunaikan amanah. Ini Anda tidak paham disinggung ya, bea cukai dengan pajak. Sama aja kan ya. Jadi sebenarnya kurang lebih lah. Artinya memang dari satu sisi kalau misalnya ya ini nanti secara khusus karena kenapa disebutkan ini, sebenarnya ASN cukup itu. Tapi ini ada hal memang pajak dan pajak dengan bea cukai ini adalah memang kewajiban dari pemerintah yang memang kita ingin membangun negara kita ya sama, karena pemerintah barangkali butuh duit ya, kita harus sama-sama membangunnya ya, sama-sama membangunnya, walaupun nanti ada batas-batas kewajaran ya, mungkin nanti dibahas oleh ya, insya Allah dibahas oleh pemerintah dalam hal ini ya. Nah ini maka kalau yang itu yang dimaksud, maka insya Allah kita bersama-sama membantu ini. Kalau antum misalnya mungkin merasa bahwasanya ini kayaknya hal-hal yang mungkin muncul, hal-hal yang subhat untuk meragukan, antum tinggalkan. Ya, antum tinggalkan hal yang meragukan, dak mayaribuka ya kan ila mayaribu ya. Kalau seandainya hal itu meragukan untuk antum bekerja di satu ya, instansi ini, kalau yang dimaksud itu pertanyaannya, maka antum tinggalkan yang meragukan ya, lakukan yang tidak meragukan. Ini pertama jawaban Ana berkenaan pertanyaan, karena ada sebutan apa tadi, bea cukai dan pajak ya, kalau seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah secara umum, maka ya yang pertama kali yang antum harus lakukan ialah ayat-ayat ya, kata Syekh ya, Abdul Razak rahimahullah, semua yang berhubungan dengan menunaikan amanah ya. Misal firman Allah yang terkenal di surah ya An-Nisa ayat 58 itu untuk pejabatnya, ayat 59 adalah untuk rakyatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya innallah, ya sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kalian antu adul amanah ila ahliha, untuk ya menunaikan amanah kepada ahlinya ya, menunaikan amanah kepada ahlinya ini bisa kembalinya ke subjeknya, bisa kembali kepada objeknya ya.
Ya, bisa kembali kepada subjeknya, itu misalnya apa? Memberikan, ya, atau mengangkat, ya, pejabat itu sesuai dengan keahliannya. Itu maknanya. Kalau kembali kepada subjeknya, berikan ini, dia suruh ngerjakan ini dia memang ahli dalam bidangnya tersebut. Jangan nanti orang yang bahlul diangkat. Jadi masalah itu. Ya, orang yang tidak ngerti keuangan, ya, disuruh pegang keuangan. Nah, itu tidak boleh. Ini kalau kembali kepada subjeknya. Tapi kalau kembali kepada objeknya, yaitu ketika antum jadi pejabat negara, ya, ASN, antum harus amanah. Ya, antum dipilih pasti berdasarkan, ya, apa yang ada pada diri antum. Yang paling pertama adalah amanah. Ya, yaitu apa namanya? Yaitu bisa dipercaya pada ahlinya. Nah, itu yang paling penting. Wa idza hakamtum, ya, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau seandainya, ya, kalian, ya, diminta untuk menghukumi sesuatu, ya, perkara di antara manusia, maka hendaknya berlaku adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, Allah memberikan nasihat dan wasiat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini ditekankan di dalam firman-Nya ini, yaitu kalau kita berkhianat, ya, berkhianat, ya, apalagi kepada negara, ya, negara, naudzubillah min dzalik, ya, yang namanya korupsi, ya, yang namanya korupsi ini perbuatan tercela yang nanti dipanggil di yaumil hisab dengan hasil korupsinya, sekecil apapun. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dengan ini, ya. Kemudian nasihat yang kedua, pegawai yang mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, ya, insya Allah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia akan terhitung daripada ibadah ini. Jadi maka kita biasakan, ya, ya, biasakan juga ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita, jadi pegawai apapun posisi kita, dari satpam di depan tukang parkir barangkali, ya, sampai yang duduk, ya, di tempat ber-AC, di ruangan ber-AC, itu semuanya tupoksi, ya, betul ya, tupoksi itu sesuai dengan Tugas ya, pokok fungsi. ya, tugas pokok, ya, fungsinya masing-masing itu semuanya adalah amanah, betul. Ya, dan dia, ya, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, saya bertugas ini, ya, dalam rangka, ya, beribadah kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang bersih, ya. Kemudian ini adalah, ya, amanah yang diberikan kepada saya, ya. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat, insya Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, menjaga waktu khusus untuk bekerja demi lancarnya pekerjaan. Artinya apa? Kita harus disiplin waktu. Ini kita kadang-kadang sangat tidak disiplin waktu kita ini. Ya, apapun posisi, ya, kita ini, kedisiplinan waktu itu, ya, sangat, ya, diperlukan, dibutuhkan, karena itu adalah roda daripada seluruh instansi yang ada di situ. Kalau seandainya misalnya satpamnya telat, misalnya, atau tukang parkirnya telat, coba aja, itu yang paling ini, ya, maka apa, bisa kacau itu, ya, keadaan di misalnya di tempat-tempat publik, ya, pelayanan publik ini. Nah, itu kalau seandainya seperti itu terus kemudian dianggap gampang-gampangan, ya, hal-hal seperti ini, maka, ya, itu akan mengacaukan. Islam mengajarkan disiplin dengan waktu, diajarkan, ya,
sholat 5 waktu, tidak boleh kita telat, ya, maka itu adalah sebagai bentuk pembiasaan diri, disiplin waktu. Lihat aja, waktunya adzan subuh, waktu zuhur, asar, itu sebenarnya latihan kedisiplinan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mestinya berimbas ya pada pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, umat Islam harus orang yang tepat waktu. Masa kita kalah kadang-kadang sama orang Jepang? Ya, pernah ke Jepang ya tahun 2013 itu ada guide kami itu telatnya cuma karena dia posisinya di belakang, enggak telat sama sekali, tapi berkali-kali minta maaf. Ya, ibu enggak telat nih, ini orang tua padahal umur sudah 70-an tuh jadi guide itu. Ya, kami itu yaitu untuk ya menunjukkan mana makanan waktu itu di restoran itu, mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu ya dia pelajari yang halal, yang haram itu kan itu bolak-balik dia minta maaf padahal posisinya hanya di belakang. Kalau kita ini kadang-kadang terlambat 1 jam merasa tidak terlambat. Alhamdulillah min dzalik ya. Jadi itu menjaga waktu khusus bekerja demi kelancaran pekerjaan. Kemudian yang memilih pekerja dan pegawai tadi sudah singgung di awal. Tadi ayat itu ya berkenaan dengan, kalau berkenaan dengan subjeknya ya, berkenaan dengan subjeknya, maka itu adalah memilih pejabat. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam misalnya di surah Yusuf, ya dipilih menjadi menteri keuangan lah barangkali kalau sekarang ini. Ya, ini luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar ya pintar memanage keuangan sehingga tidak perlu hutang sana hutang sini. Kalau hutang sana hutang sini, semua juga bisa. Ya, nggak mesti harus dolar tinggi-tinggi, ya bisa. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam coba aja, ini beliau bisa mengatur, ya, diatur sekalian juga pertaniannya, peternakannya. Bayangkan bagaimana caranya meregulasikan. Ada semuanya dalam Al-Quran. Ya, gimana cara-cara seperti itu? Ya, jadi tidak hanya kemudian ya harus juga diatur juga. Ya, diatur juga orang-orang yang ahli. Oh sekarang misalnya ya, jadi gaji itu di musim pandemi mestinya sama-sama dirasakan, sama-sama dirasakan. Misalnya musim pandemi juga gaji diturunkan, ya karena tidak ada yang bekerja, karena keuangan dibagi. Nah ini untuk pasang antigen, ya misalnya untuk bikin PCR misalnya, ya kan. Ya kita kan mikir nih KT kok harganya mahal banget. Nah itu yang kita jadi harus jadi memilih pekerja dan pegawai yang memang betul-betul ahli dalam bidangnya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, antum pun ya ketika menjadi pejabat ya di atas juga harus lihat seleksi. Tidak boleh KKN. Ya, tidak boleh KKN. Dan ini nasihat ya untuk para ya pekerjaan ASN ini. Pegawai senior teladan dalam kesungguhan dan kemalasan. Ya, kita mungkin yang sudah lama bekerja di sana harusnya itu menjadi contoh bagi yang lainnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya hafizallah ta'ala, mungkin 100 umur beliau sekarang ya. Ya. Beliau ini Masya Allah dulu pernah menjadi wakil ya, rektor Jamiah Islamiyah. Tahu antum yang apa nih? Beliau yang ngajar. Ya, beliau ulamanya, tapi beliau megang kunci pintu jamiah. Masya Allah. Ya, beliau pertama kali datang, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, hafizallah ta'ala. Guru-guru kami menceritakan seperti itu. Jadi beliau yang megang kuncinya, bayangkan nih, memberikan contoh kepada bawahan-bawahannya sehingga yang mulainya sungkan. Ya, ngelihat nih, Masya Allah, Syekh besar, ulama besar ini. Dia megang kuncinya, tidak pernah telat. Bayangkan kalau beliau telat, yang lainnya kemudian tidak bisa masuk. Ya, tidak ada masuk.
Ya, sekarang orang pakai fingerprint, setelah itu pergi, tinggalkan. Ya, ini tidak menunjukkan keteladanan, merasa bahwa saya paling senior, kemudian maunya semaunya sendiri. Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi senior memberikan contoh kepada juniornya, dan itu meninggalkan kesan yang indah. Tuh akan cerita semua sepanjang masa. Ada si fulan, si Alan dulu, masya Allah. Ana mendengar beberapa pegawai yang masya Allah dipuji oleh bawahannya, dijadikan contoh. Aduh Pak, dulu kayak gini, aduh senangnya tuh, masya Allah. Ini orang pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin sikapnya yang disiplin, yang dijadikan contoh itu kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh Pak, semuanya tempo hari semua itu low profile orangnya, kemudian kami dibimbing dan ceritanya indah betul ceritanya. Ya, dia jadi contoh, kemudian tidak pemarah, ya sangat kemudian berwibawa, kami menyayangi dan sebagainya. Itu masya Allah, ya akan menjadi cerita yang indah. Ya, kemudian pegawai senior kemudian perlakuan orang agar diperlakukan yang sama. Ya, perlakukan orang agar diperlakukan yang sama. Ini yaitu berkenaan dengan tadi publik itu tadi. Yaitu sama semua orang ketika mereka dalam antrian itu tidak ada didahulukan atau itu sama semuanya, sana berdiri sana. Ya, jadi semuanya mendapatkan hak yang sama. Nggak ada karena dia anak seorang pejabat dan sebagainya yang kemudian dilakukan atau mendapatkan perlakuan diskriminasi, mungkin orang-orang yang tidak punya. Naudzubillah min dzalik. Hal-hal yang seperti ini tidak mencemberintkan orang yang bertanggung jawab di dalam ini. Yaitu selalu membedakan mana yang yang paling disenangi atau yang mungkin dihormati, yang didahulukan. Tidak seperti itu, sama. Kemudian dahulukan antrian paling awal nih, masya Allah. Dahulukan antrian paling awal. Posisikan diri antum, kalau seandainya antum sudah ngantri dari jam pagi, jam 7 sampai jam 10, orang yang baru datang kemudian itu kita jengkelnya. Posisikan kita sebagai pegawai, kalau kemudian kita melayani orang, posisikan kita sebagai orang di tempat antrian. Kalau seandainya ada pegawai kita lihat, yaitu mendahulukan orang yang baru antriannya, itu langsung sudah. Apalagi kemudian di toko-toko swalayan kadang-kadang gitu, orang ini antrian, orang akan tak beli di sini dah. Itu menghilangkan pelanggan. Masa dia yang baru datang di lain, kita malas sini. Itu akan hilang pelanggan antum. Sama seperti itu. Ini masalahnya adalah ASN ya. Kita susah untuk menghindari itu. Kemudian yaitu keutamaan sifat iffah, menjaga kehormatan diri dan anti suap maupun hadiah bagi pekerja. Kita sering kadang-kadang melayani sesuatu menunggu imbalan, padahal kita sudah digaji oleh negara. Udah digaji sama negara, tapi kemudian mengharap tips. Nanti kalau tidak dikasih tips, tidak mau bekerja. Kalau bisa susah, kenapa dipermudah? Kan gitu. Itu prinsip wallah antum akan terima di hari kiamat. Ya Allah. Nah, antum juga digitukan. Nanti akan dibalas antum. Tidak nunggu di hari kiamat. Insya Allah di dunia pun nanti antum. Dan banyak orang yang temui seperti itu di masa tuanya.
digitukan juga sama orang lain. Kalau memang susah, ngapain dipermudah? Karena dulu dia punya prinsip ketika dia di pejabat seperti itu, suka bikin susah orang lain. Laknatullah alaihim, yang suka menyusahkan orang lain di dunia maupun di akhirat dia. Na'udzubillah min dzalik. Wallah, ini hati-hati dengan seperti ini, karena ini adalah berkenaan dengan kepentingan publik ini. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan seperti ini. Dan murkanya Rasulullah SAW kepada para pegawai yang dulu, Rasulullah SAW marah betul. Ada orang yang disuruh memungut zakat, sampai kemudian ini bagiannya ini bagian saya, ini bagian saya. Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, langsung disebutkan, ente kalau tidak ada tugaskan, tidak mungkin ada orang perhatian seperti itu. Ente pejabat sekarang, tugaskan, kemudian tidak boleh seperti itu, karena itu bukan hak antum, bukan haknya. Itu maka apa? Hak antum adalah gaji. Ya. Jadi harus menjaga kehormatan diri kita. Aifah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu adalah uang syubhat, uang haram yang kita terima. Saya sering kalau ketemu dengan para pejabat, hati-hati di tempat yang basah. Biasanya kalau tempat basah mudah tenggelam. Mendingan di tempat-tempat kering, insya Allah tidak akan tenggelam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, ini nasihat yang mudah-mudahan ini juga berlaku pada diri kami juga. Ya, kita ini juga melayani publik sama. Ya, terutama ketika nanti mungkin ada bantuan-bantuan melalui, kita harus memang juga bersikap adil. Kita juga harus bersikap hati-hati. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah amanah, dan yang namanya amanah ini yang ada cuma ada hizyun fid dunya wan nadamah. Hizyun yaitu siksa, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi min dzalik. Dan yang akan ada adalah penyesalan. Penyesalan ini. Ini teman-teman sekalian, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Ibnu Ummihi di Jogja menjadi pejabat ASN yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disenangi, dicintai oleh rakyatnya. Masyaallah. Kita ketika menjabat sesuai dengan amanah, insyaallah orang yang kita layani akan senang, dan apapun yang kita dapatkan insyaallah penuh dengan keberkahan, walaupun itu sedikit, tapi insyaallah mencukupi untuk semuanya. Demikian barangkali, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada 3 pertanyaan tambahan yang sepertinya ini urgent untuk dibahas. Oh, baik. Baik, ini dari Agus di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, kalau tidak mau divaksin, apa termasuk tidak taat ulil amri? Barakallahu fiik. Masih ada yang takut divaksin ini, Masya Allah. Takut jarumnya atau takut antipaknya? Ini nggak tahu deh, Ustaz. Jadi teman-teman sekalian, ini upaya-upaya pemerintah, Masya Allah sudah berupaya untuk memfasilitasi kita dengan gratis, karena kita ingin keluar daripada pandemi ini. Apalagi kemudian sekarang udah nampak jadi dengan vaksin tersebut insya Allah kita lebih sedikit pede, walaupun tetap harus prokes, tapi sedikit pede. Insya Allah ada imun yang memang untuk menjaga tubuh kita ini, di samping dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kan juga tetap ketika kita bertawakal kepada Allah, lakukan sebabnya. Nah, masalahnya ialah kalau seandainya kemudian kita sebagai penyebabnya karena kita tidak vaksin, ini kan menyebabkan nanti orang lain pun bisa tertular.
bisa tertular dan bahaya untuk diri kita sendiri, ya, bahaya untuk diri kita. Dan inilah yang sebenarnya kita khawatir, ya, kita khawatir tuh, ya, tidak taat kepada pemerintah hal seperti ini. Jangan tiru kemudian orang-orang awam, ya. Kita bertanya kepada, ya, para dokter, teman-teman kita banyak yang di tenaga kesehatan, dan kita sudah melihat beberapa hal yang positif nampak langsung menurun, ya, kebanyakan menurun. Apa yang selama ini mungkin kita khawatirkan, alhamdulillah, ya, dengan upaya-upaya dari teman-teman, ya, para ahli dalam bidang vaksin untuk menangkal virus ini, sehingga kemudian kita hidup, ya, mungkin normal dan sebagainya. Namun ketika nanti ada hal-hal yang kemudian penyebabnya adalah kita karena kita terlalu banyak baca, ya, berita hoax misalnya. Nah, ini yang kemudian akhirnya, ya, sebenarnya yang takut tuh kan akhirnya pikiran kita dan macam-macam kita. Lakukan aja bismillah, ya, bismillah, lakukan saja, dan insya Allah, ya, aman untuk diri kita, keluarga kita, ya, mudah-mudahan seperti itulah yang kita harapkan. Dan karena tidak sampai menghukumi dia, ya, untuk tidak taat kepada pemerintah, enggak. Jadi itu adalah memang, ya, upaya pemerintah untuk menjaga rakyatnya. Alhamdulillah kita melihat sekarang di Saudi Arabia hampir semua ulamanya divaksin. Hampir semua ulamanya divaksin karena dijadikan contoh oleh, ya, jamaahnya, ya, oleh jamaahnya. Dan kemudian, ya, alhamdulillah sekarang ketat juga karena khawatir, ya, virus itu balik dan kemudian, naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sudah divaksin, Ustaz, ya. Alhamdulillah kita sudah divaksin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Di Bali itu awal itu datangnya 9 Maret 2021. Kemudian kita, ya, para tokoh agama itu tanggal 10-nya, ya, mengawali. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, ini pertanyaan kedua yang tambahan. Ini beliau bertanya dari Dani di Jember, Ustaz. Ya, beliau bertanya, Ustaz, saya pengen menikah tetapi belum ada jodohnya, Ustaz. Bagaimana supaya saya diberikan jodoh secepatnya, Ustaz? Dan apa saja yang harus saya persiapkan sebagai seorang imam keluarga nanti? Barakallahu fiik. Antum jangan datang ke wali pitu, wali songo. Antum datangi wali nikahnya. Insya Allah seperti itu ini. Jadi alhamdulillah sekarang ada beberapa biro jodoh, Ustaz membuatnya, walaupun di kami belum ada ini, ya. Ini sudah dimarahin terus sama antum. Sudah harus ada ini sesegera mungkin, ya. Sesegera mungkin. Ya, mungkin ini ada tambahan teman-teman, ini ada Arisal mungkin bisa membuatkan aplikasinya nanti. Barangkali lebih mudah untuk, ya, biro jodoh ini. Kadang-kadang karena keterbatasan pergaulan, ya, atau karena malu barangkali, ya, bisalah melalui para ustadz, ya, untuk mencari jodoh. Antum ngaji di mana, nanti ustadz lihatkan ini kayaknya sekufu dengan ini, ya, 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 alhamdulillah ada beberapa kali, ya, mencarikan jodoh, ya, walaupun kadang-kadang tidak ketemu juga kan gitu. Tapi ini adalah usaha kita carikan, teman-teman. Tidak mesti harus ini, ya, harus menunggu kapan, ya, diusahakan untuk mencarikan. Dan tentunya kalau misalnya antum sudah siap untuk menikah, baca buku-buku yang memang persiapan untuk menikah, seperti Tuhfatul Arus misalnya. Ya, itu cukup lengkap itu, ya, dari bagaimana antum mencari jodoh, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, sampai nanti antum menjelang pernikahan pun diajarkan itu, dan di semuanya, ya, di buku, ya, buku-buku tersebut, yaitu, ya, ada sudah, ya, trik-triknya, dan itu insya Allah juga sebenarnya KUA itu juga menyiapkan,
yaitu pendidikan pranikah. Pendidikan ada kan? Ada semestinya. Cuma kadang-kadang juga karena keterbatasan tenaga barangkali ya. Alhamdulillah beberapa ustadz itu ada menyediakan ya pendidikan pranikah yang sampai kemudian antara syababnya dengan fatayatnya berjodoh ya. Nah itu mudah-mudahan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan juga antum disegerakan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh, insyaallah seperti itu. Maupun jomblo-jomblo yang lain Ustaz ya, yang segera menikah. Jadi harus itu ya, jomblowan dan jomblowati ya. Jujur aja Ustaz, ada beberapa data akhwat nih yang masuk nih. Antum tinggal di ini kan beberapa banyak insyaallah. Yang penting tinggal keberanian dan kesiapan untuk menikah. Insyaallah iyakunu fuqara, kata Allah SWT, yughnihimullahu min fadli. Ya, bayangkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang mau menikah itu fuqara, ya fuqara, Allah akan mengayakan dengan karunia-Nya. Bukan mengaruniai dengan kekayaannya. Tapi Allah yughnihimullahu min fadli. Allah mengayakan dengan karunia-Nya. Ya, jadi kalau karunia ini bentuknya macam-macam. Ya. Bukan mengaruniai dengan kekayaan ya. Ya, jika sebalik ini bahasa Allah Subhanahu wa taala ya sangat indah. Ya, memotivasi kita ya untuk sesegera mungkin menikah kalau memang sudah waktunya menikah. Ya, menikah atau sudah tamat kuliah ya, segera cari jodoh ini. Nah, harus dah siap insyaallah seperti itu, dan insyaallah kemudian dilancarkan rezekinya insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Fulanah di Indramayung. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami tidak memberikan uang dapur atau uang makan kepada istrinya dan tidak ditinggalkan uang nafkah? Barakallahu fiik. Ini seperti Hindun ya binti Utbah ya, kemudian minta izin ya radhiyallahu anha, minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengambil uang suaminya. Ya. Uang ya suaminya, karena suaminya pelit barangkali. Dia beruang ya, ini beruang ini ya, kadang-kadang juga tidak mudah ya ini. Kadang-kadang ada suami yang ya pelit betul sama istrinya ini. Padahal mestinya dia mengalokasikan, ada untuk tabungan barangkali 10%-nya ambil ya. Lalu kemudian diatur keuangannya. Ya, diatur keuangannya. Anda tidak tahu kenapa suaminya pelit, barangkali suaminya melihat nih, wah ini kalau tak kasih uang ini bisa dipakai ini, dipakai itu, dan dibicarakan, dikomunikasikan yaitu bagaimana kita mengalokasikan keuangan. Ada misalnya kewajiban yang harus kita ya bayarkan, misalnya listrik ya, air misalnya, kemudian juga biaya SPP ya putra putri kita misalnya, itu harus sudah kemudian dialokasikan, harus ada sesuatu. Sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang membantu untuk mengatur keuangan ya kita ini. Baru kemudian ada ini yang perlu kita untuk membangun keharmonian antara suami dan istri. Ya, mungkin kita perlu ada jalan bareng, makan bersama di mana ya, atau di rekreasi, itu mesti ada. Jangan sampai kemudian gara-gara ya kekikiran kita ya, wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sering sekali ada dapat ini. Ini pertanyaan tuh sering sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad tuh, siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ya. Ya kan? Itu suami yang kikir tuh ya kayak ini dah.
ya pasti istrinya mangkelnya luar biasa nih. Mestinya dia harus berbagi, mengalokasikan. Diajarkan nih, ya, diajarkan dari awal. Ini kebutuhan kita ya, kebutuhan kita nih, sampai kebutuhan ya hitungannya ya kebutuhan makan harus dibuatkan, menunya juga harus dibuatkan itu ya. Udah rapi, kemudian baru ada sisa keuangan. Sisa keuangan ini berapa dia yang ini ya, jangan lupa ya ada hak ya, sedekah juga kalau belum ada kewajiban zakat, karena sedekah ini adalah sebagai umpan untuk mendapatkan rezeki ya, umpan balik untuk mendapatkan rezeki. Harus ada seperti itu, jangan juga terlalu ya untuk dinikmati sendiri, kan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kita harus juga sedekah itu sebagai bekal kita untuk akhirat, dan kemudian baru dia kemudian untuk ya keluarga kita, anak istri kita alokasikan. Yang ini ada uang sekian, ayo kita ya, kalau misalnya sebulan 2 bulan terkumpul di sini, nanti kita liburan sama anak-anak, jalan kemari. Harus ada perencanaan seperti itu, dibicarakan, dikomunikasikan. Insya Allah ya, inilah yang membangun keharmonian. Jadi jangan dianggap bahwasanya ada uang abang sayang, ya uang abang ditendang. Bukan begitu ini ya. Ya, itu yang tidak ini. Jadi harusnya ya uang itu dimanfaatkan yang sebaik mungkin, seefisien mungkin, seteliti mungkin. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dalam surah Al-Furqan, yaitu ketika dia menggunakan keuangannya tidak boros, walam yusrifu walam yakturu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Itu ibadur rahman. Jadi ketika dia menggunakan keuangannya, dia tidak boros, tidak kikir, tapi dia seimbang. Jadi hidupnya teratur, terukur, tidak ngawur ya. Harusnya seperti itu ini ya. Insya Allah akur dan banyak bersyukur. Insya Allah seperti itu ya, ada 5 ur ya. Teratur, terukur, tidak ngawur, insya Allah ya, akur dan bersyukur insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban antum dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah selesai sudah kami menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Pada sebelumnya jadi pertanyaan yang datang pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan album edisi yang ke-35 insya Allah di Selasa depan di jam 20.00 WITA, atau kalau WIB jam 19.00 WIB. Silakan bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, silakan kirimkan pertanyaan antum di nomor yang sudah kami sediakan sebelumnya. Barakallahu fiik. Dan Ustaz, sebelum kita tutup mungkin antum ada kalimat penutupan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman sekalian, ya, kita di samping ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lakukan sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebabnya inilah yang kemudian ya akan menuai akibat ya. Kalau kita rapi ya, hati-hati ya, insya Allah ya semuanya ya akan kita nikmati bersama ya, bersama keluarga kita, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.